Era globalisasi, era kefasikan, era kehancuran, era moral rusak. Coba mbien zaman Islam menguasai dunia, Islam telah melakukan globalisasi dari Surabaya sampai Granada, dari Surabaya sampai Cordova. Islam tersebar aslul iman wal ilm, aslul akhlak, aslul ukhuwah. Sekarang aslul perang sekarang ini. Paham betul? Insya Allah Nahdlatul Ulama selama PBNU ada, Indonesia pasti aman. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dengan para kiai lainnya yang dari Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Satori Arjawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin. Yang mireng mboten wonten santri Babakan Ciwaringin. Cirebon. Mireng mboten? Mboten mireng. Masyaallah. Ada pesantren di Cirebon namanya pesantren Babakan Ciwaringin. Nek sampean delok film Sang Kiai, film Mbah Hashim, cerita Mbah Hashim, niku sing ditawan bareng di penjara nang Jepang, disiksa. Mbah Hashim digebuki tangannya ngantos tangannya jemper. Mbah Hashim niku sewulan. Nah, di penjara Mojokerto niku dikancani karo santri Tebuireng namanya Kang Solihin. Niku Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, bukan Kiai Rembang. Ya berwafat Kang Solihin. Dan sing meletakkan bom di bawah mobilnya Brigjen Malabi meledak. Brigjen Malabi ini komandan Nika perang 10 November. Bomnya meledak, dia mati. Bung Karno nggak percaya pertama kali mendengar, nggak percaya. Brigjen Malabi sampai mati. Akhirnya percaya. Niku yang sing naruh bom tengah dape mobil ini santri Tebuireng, namanya Harun. Hanya sayang, sawise meletakkan bom, melayunya kurang adoh, nonton, delok kaya apa hasilnya, dikira mercon apa? Begitu meledak, Malabi mati, Harun juga mati syahid. Melayunya kurang adoh, malah nonton, delok kaya apa? Dikira masang mercon apa? Maklum santri lah, kampungan desa banget. Kiai Haji Hashim Asy'ari berjasa besar melalui Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sejak berdiri tahun 26, sebenarnya bukan sejak 26. Lawas pula sadurunge niku. Ono Nahdlatul Tujar, ono Tasul Afkar, ono Syubhanul Waton, mempunyai cita-cita ingin membangun 3 semangat. 1, ukhuwah Islamiyah. Ayo wong Islam sing akur, beda madhab nggak apa-apa, beda pendapat orang apa-apa, sementing akur. Ahli sunnah bukan Syiah, Syiah bukan ahli sunnah, tapi orang Syiah aja diusir. Pokoknya yang sampang, orang Syiah diusir, kok tanah-tanah dewe, umumnya dewe kok diusir. Ngembang betul-betul. Alhamdulillah. Pokoknya nang Jember, nang Puger itu, sampai paten-patenan Syiah karo Sunni, Syiah karo NU, salah itu. Beda pendapat, beda madhab, beda berpikir, monggo. Yang penting akur, jenenge ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ora cukup nek berhenti di ukhuwah Islamiyah mawon. Tidak cukup kalau hanya yang kita perjuangkan hanya persaudaraan sama Islam saja, nggak cukup. Harus paralel dibarengi dengan ukhuwah watoniyah. Dan ini, mari kita punya semangat persaudaraan sebangsa setanah air. Walaupun beda agama, beda suku, sehingga kita nggak seperti Afghanistan, kita tidak seperti Somal. Somal kalau Afghanistan podo Islamnya tapi perang terus. Kita sesama Islam akur, sesama bangsa dan negara juga bersatu. Ukhuwah watoniyah. Malah nih nyuwun sewu nih, saya dipilih oleh koran Republika sebagai tokoh perubahan tahun 2012. Koran Republika itu milih kulo, katanya tokoh perubahan. Apa? Karena saya mendahulukan ukhuwah watoniyah sebelum ukhuwah Islamiyah. Dan jenengan melok kulo monggo ora apa-apa niki pendapat kulo dhewe niki. Watoniyah dulu, tanah air dulu yang kuat, baru bicara Islam. Ayo, jenengan badhe berjuang
damel pesantren, damel masjid, damel musola, damel madrasah, damel majlis taklim. Di mana bangunnya? Di atas tanah. Paham betul, paham betul? Apa bangun yang jero angin apa? Maka tanah air dulu bersatu. NKRI dulu yang kuat. Aman, NKRI aman, bersatu, akur, solid. Pesantren akan dibangun, madrasah akan dibangun, pengajian bebas maju, dakwah bebas maju, sing ngaji tenang, sing ngapal ke Quran tenang, sing kuliah tenang, negaranya aman. Lah coba ke Afghanistan niku. Tenang mboten bocah belajar niku. Teng Somal niku ono bocah sekolah ora iku. Perang terus podo Islam iku. Jadi menurut saya rada beda sithik, beda dikit dengan kiai-kiai dulu. Watonia dulu baru Islamnya. Jadi kan urut kula monggo mboten napa. Wong mboten termasuk soal mungkar nakir mawon kok. Lan mungkar nakir wis kalah karo Abu Nawas. Abu Nawas badhe mati pesen karo anake. Anak-anak nek aku mati. Tulung dikafani karo kain kafan sing wis ambrol, wis soek, wis amoh, wis busuk bau. Napa, Pak? Wis nurut ae ora usah takon. Bener begitu wafat anake sibuk golek kain kafan sing wis ambrol, wis mambu, wis soek-soek, coklat wis lah ireng ngoten niku. Ya dikubur mau karena datang begitu loh. Salah masuk saja ini. Ini mah sudah lama ini udah mah. Enggak sido takon. Kenapa Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib menjadi kota Madinah? Ingin memiliki kekuasaan tanah air. Dari tanah air itulah mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kalau dari Mekah nggak bisa, pindah ke Madinah. Mengapa Quran masih cerita Fir'aun? Walaupun cerita negatif, walaupun cerita elek, tapi Fir'aun masih disebut-sebut. Karena diakui Fir'aun dulu punya negara, punya tanah air. Mengapa Yahudi dari seluruh dunia pengen mati-matian gawe negara Yahudi Israel di Palestina sampai dilawani perang-perang, dilakoni ingin punya tanah air. Masa uripe nang perantauan terus ingin punya tanah air, yaitu Palestina itu direbut. Mengapa kita masih cerita Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya? Karena memang yang kita baca itu adalah tanah air masa lalu. Oleh karena itu tanah air nomor setunggal. Baru bicara ukhuwah Islam. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, enggak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan kehilangan, akan hilang dilupakan. Contoh suku Kurdi. Suku Kurdi itu suku besar suku Kurdi. Syekh Sulaiman Al-Kurdi, sengarang kitab At-Tahrir itu orang Kurdi itu. Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah, Tarekat Naqsyabandiyah pendirinya orang Kurdi itu. Tapi saiki ora ono negara Kurdi. Orang Kurdi itu kebanyakan masuk negara Turki, masuk warga negara Irak, sedikit negara Syria, sedikit negara Iran. Tapi yang banyak Turki dan Irak. Lupa, nanti kehilangan sejarah itu kalau nggak punya tanah air sendiri. Paham betul? Oleh karena itu saya berpendapat ukhuwah watoniyah dulu baru ukhuwah Islamnya. Kalau itu sudah kuat dan mapan, insya Allah kita menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani oleh kita ini diapit oleh dua bangsa besar yang bukan Islam lupa. Nang loriku ono Cina 1,5 miliar penduduknya duduang Islam. Yono Islam sithik lah. Di selatan kita Australia penduduknya sedikit tapi ilmunya senjatanya kuat. Kita diapit oleh dua negara besar yang bukan Islam ini. Dijepit yang dua negara. Kalau tidak hati-hati membawa Islam kita, pasti kita akan digempur. Pasti kita akan dikeroyok. Mungkin yang tengah-tengah kanan kirinya bukan Islam dan kuat-kuat besar-besar itu. Paham betul? Nah, kita harus pandai-pandai berjuang Islam di atas tanah air. Karena itu tanah air dulu kita perkuat, baru bicara syiar agama Islam. Ngoten nggih? Kula nek adol-dolan teng pundi-pundi ngoten niku.
pidato-pidato teng Amerika, teng Korea, teng Kenya, teng pundi kalau pidato ngoten wis luar biasa. Indonesia wis sampean kalah ke Indonesia gak ngoten, kalah ke Indonesia niku. Kumaneh wong Islam kalah kabeh karo wong Islam Indonesia pun. Dalam ukhuwahnya. Kalau itu sudah mapan, beres, kita teriakkan di dunia internasional, ukhuwah insaniyah, dunia tanpa perang, dunia tanpa senjata yang berbahaya, dunia tanpa permusuhan. Kalau ada konflik diselesaikan di atas meja berunding, bukan di lapangan perang. Ini akibat peperangan, tragedi kemanusiaan terjadi di mana-mana. Manusia sudah kehilangan kemanusiaannya di era globalisasi ini. Era yang penuh dengan ta'arudat, paradoksal. Era yang terdapat penuh dengan tanakudat wa ta'arudat. Dari satu sisi maju, di sisi lain ambruk. Ilmu teknologi luar biasa sepanjang sejarah manusia baru terjadi kali ini. Tapi di sisi lain kerusakan akhlak moral juga luar biasa. Asrul aulamah, era globalisasi, asrul inhilal, asrul syudud, asrul apa? Asrul nifaq, asrul kufur, asrul fisq. Era globalisasi, era kefasikan, era kehancuran, era moral rusak. Coba mbien zaman Islam menguasai dunia, Islam telah melakukan globalisasi dari Surabaya sampai Granada, dari Surabaya sampai Cordova. Islam tersebar, asrul iman wal ilm, asrul akhlak, asrul ukhuwah. Sekarang asrul perang sekarang ini. Paham betul? Insya Allah Nahdlatul Ulama selama PBNU ada, Indonesia pasti aman. Buatan amin. Buatan dungan buatan tenanan. Nendungan masih durung bukti. Muga-muga buatan. Selama ada PBNU 4 pilar pasti ada. PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, NNKRI, Undang-Undang Dasar 45. Udah selesai. Jadi selama ada PBNU, Indonesia pasti aman. Bukan harapan bukan. Karena PBNU itu 4 pilar. Nah, 4 pilar ini dijaga, NKRI-nya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasilanya, kemudian apa? Undang-Undang Dasar 45. Kan itu yang harus kita pertahankan. Nah, yang bisa bertahan itu PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, NNKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fi kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.